I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slam Dataken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa gambar dan ilustrasi yang masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras untuk mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan, tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ini ke teman-teman yang mungkin belum tahu volume 22-nya udah rilis. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Setelah mengingat identitas dari Twilight Valentine, di momen ini, Testarossa pun mengatakan di dalam hatinya, meskipun sejatinya dia merupakan leluhur dari berbagai ras, entah mengapa Twilight Valentine malah terkenal dengan perbuatan jahatnya, bukan karena prestasinya itu karena banyak percobaan yang mengabaikan moral dan juga tidak sesuai dengan etika yang berlaku di dunia itu. Ya intinya Twilight Valentine itu udah kayak ilmuwan gila yang bakalan ngelakuin apa aja demi mensukseskan tujuannya. Dan hanya karena alasan itu aja, semua orang tidak pernah menganggap prestasinya dan malah membenci sosok Twilight Valentine. Rain yang melihat sosok Twilight masih hidup itu pun merasa sangat kesal dan mengatakan, ternyata sialan ini masih hidup, dia lebih tangguh dari apa yang aku kira. Namun di tengah-tengah obrolan itu, kita diperlihatkan Twilight Valentine yang mendekat ke arah Testarossa sambil mengatakan kepada dirinya, namamu adalah Testarossa ya, itu nama yang bagus, tapi aku tidak menyangka ada orang bodoh yang akan memberikan nama kepada sosok primordial. Pernyataan seperti itu membuat Testarossa merasa sangat kesal. Meskipun saat itu Twilight Valentine tidak meledek nama dari Testarossa, tapi Twilight Valentine mengucapkan satu hal tabu, di mana dia menghina sosok Rimuru. Ini membuat Testarossa pun langsung naik emosi dan mengatakan kepada Twilight Valentine, aku benar-benar sangat membencimu. Tepat setelah perkataan dari Testarossa ini, niat membunuh dari Testarossa pun saat itu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dan dipenuhi oleh aura kebencian yang amat luar biasa. Tapi Twilight Valentine yang melihat kejadian itu tetap nggak gentar dan malah tertawa. Dia juga mengatakan kepada Testarossa, jangan marah seperti itu, aku menyukai kalian semua. Lagi pula, kalian adalah subjek penelitian terbaik milikku. Ucapnya kepada mereka semua. Dengan kata lain, kalau seandainya Twilight Valentine berhasil mengatasi masalah yang ada di tempat ini, dia berniat menjadikan iblis primordial yang ada di hadapannya sebagai subjek penelitian. Selama ini Twilight Valentine udah berada di tempat ini. Dia selalu mengawasi pertempuran antara Velzar dan juga Guy. Tapi karena nggak bisa berbuat banyak di tempat itu, dirinya pun memutuskan untuk terdiam sejenak. Tapi saat ini dia merasa senang karena memiliki wahana bermainnya sendiri. Karena bagi Twilight Valentine, Testarossa merupakan lawan yang cukup menarik untuk dihadapinya. Sebenarnya ini adalah kebodohan, tapi sayangnya Twilight Valentine saat itu sama sekali nggak menyadari itu. Yang membuat Testarossa pun kemudian mengatakan, jika kau dibunuh oleh putri kesayanganmu Ruminas, kau seharusnya mati dengan cara seperti itu aja. Tapi karena kau masih hidup, maka aku akan memberikan kematian yang sangat pedih, di mana kau tidak mampu untuk hidup kembali, ucap Testarossa kepada Twilight Valentine. Di dalam hati Testarossa dia juga sempat bertanya-tanya, bagaimana mungkin Twilight Valentine bisa selamat dari kematian, karena Twilight Valentine seharusnya tidak bisa memiliki tubuh ganda seperti layaknya Felgreen. Tapi teknik roh milik Rumina serta disintegrasinya harusnya telah memberikan serangan telak kepada Twilight, dan saat itu telah dikabarkan menghilang tanpa jejak sama sekali. Bahkan saat itu, nggak ada teori yang bisa mengungkapkan bahwa Twilight Valentine akan berhasil melarikan diri dari tempat itu. Ren telah menyaksikan semua itu sebanyak 100 kali.
Dan sejatinya, setiap makhluk yang terkena serangan seperti itu selain iblis, semuanya pasti bakalan langsung musnah. Dan karena alasan seperti itu, Testarossa pun mulai mempertimbangkan bahwa Twilight Valentine kemungkinan memiliki tubuh ganda seperti yang dikuasai oleh Felgreen. Karena itulah satu-satunya yang bisa menjelaskan bagaimana Twilight Valentine melepaskan diri dari serangan yang sebelumnya telah menyebabkan kematiannya. Sejujurnya, tubuh ganda bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai, apalagi jika itu berada di level tertinggi. Itu merupakan kekuatan dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Bahkan Veldora dan Rimuru sejujurnya nggak bisa menggunakan kekuatan itu dengan sempurna. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau si Agar-Agar mau, pasti dia bakalan bisa dengan bantuan dari Ciel. Beberapa saat setelah kejadian itu, Testarossa juga menjelaskan Ren memiliki kekuatan yang serupa. Itu adalah variasi kabut bayangan miliknya yang merupakan tubuh pemisah, namun mustahil untuk bisa mengaktifkannya di sisi lain dari planet ini, dan tidak boleh dalam jarak yang terlalu jauh. Bahkan dari yang Testarossa tahu, saat ini hanya Felgreen dan Zoella yang bisa menggunakan tubuh lain. Meskipun Zoe hanya bisa menggunakan satu tubuh. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya, Zoe kan bisa menciptakan bayangan. Bayangan itu berbeda sama tubuh lain. Jadi kalau seandainya Zoe terbunuh dengan tubuh aslinya, ketika tubuh lainnya masih ada di suatu tempat, maka Zoe tetap bakalan hidup. Namun jika Zoe tidak memiliki kekuatan tubuh lain, seandainya bayangan-bayangan Zoe tersebar di mana-mana, meskipun itu dalam jumlah yang cukup banyak, ketika tubuh asli Zoe terbunuh, maka semua bayangan itu akan menghilang dan Zoe bakalan mati. Itulah perbedaannya. Namun bukan berarti hanya Zoella yang bisa melakukan semua itu. Rimuru dan Veldora sebenarnya juga bisa menggunakan tubuh lain. Selain mereka berdua, sebenarnya ada sosok lain yang memiliki kemampuan yang agak mirip dengan kemampuan tubuh astral. Itu ternyata tidak lain adalah Vega. Vega tidak pernah menciptakan tubuh lain. Hanya saja dengan virus yang dimiliki olehnya, Vega nggak bakalan benar-benar mati, kecuali semua bagian di tubuhnya itu telah musnah. Jadi jika ada tertinggal satu sel aja di dalam tubuhnya itu, dia kemungkinan bakalan bangkit kembali, meskipun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena alasan itu, satu-satunya sosok yang bisa menggunakan tubuh ganda dalam jumlah yang cukup banyak kemungkinan saat ini hanyalah Felgreen. Dan tepat di momen ini, Testarossa pun telah memutuskan, bahkan dirinya bersumpah untuk membunuh Twilight Valentine karena telah menghina sosok Tuan Rimurunya. Melihat kemampuan Testarossa saat ini, Ren dan Mizari sebenarnya mulai menyadari kekurangan mereka. Dan di momen ini, Ren, Mizari, dan juga Mo saling berbincang-bincang satu sama lain. Dan ini merupakan obrolan yang cukup berat. Ren sebenarnya mengagumi apa yang dilakukan oleh Moss itu, bahkan sampai menambahkan kun di belakang nama Moss. Itu sebagai rasa hormat, karena Moss memiliki potensi untuk mengalahkan dirinya. Tapi Moss yang mendengar semua itu merasa tidak senang, karena dia takut sesuatu yang merepotkan bakalan terjadi. Yang membuat Ren pun mengalihkan pandangannya ke arah Twilight Valentine. Karena sejujurnya bagi sosok Ren, ada dua anak-anak bermasalah di dunia ini. Yang pertama udah pasti adalah Diablo, dan yang kedua ternyata adalah Twilight Valentine. Dua orang itu adalah dua orang yang paling dibenci oleh Ren, mengingat sikap mereka yang selalu membuat onar. Tapi karena saat ini Diablo telah terkendali karena adanya Rimuru, Ren gak terlalu membenci Diablo. Karena bagi Ren saat ini, Diablo merupakan orang yang sangat menghargai dirinya sendiri, meskipun suka merendahkan dirinya dan mengakui lawannya seolah lawannya adalah orang yang kuat. Tapi selain itu menciptakan rasa kejam yang amat luar biasa ketika lawannya tidak berdaya. Ren juga mengakui bahwa Diablo memiliki sisi yang sangat masuk akal sebagai sosok iblis. Namun di sisi lain, Twilight sama sekali nggak peduli sama apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan itu merupakan tipe orang yang paling dibenci oleh sosok Ren. Karena bagi Ren, sesuatu seperti itu tidak layak ada di dunia ini. Sedangkan di sisi lain, Twilight sebenarnya adalah wakil dari semuanya. Dia telah menyebarkan segala macam ras ke dunia ini dan telah menciptakan banyak hal.
termasuk percobaan jahat yang tidak terhitung jumlahnya, bencana-bencana yang telah membahayakan nyawa, ilmu sihir, dan masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan oleh Twilight Valentine. Itulah sebabnya ketika Ruminas dulu membunuh Twilight Valentine, Ren benar-benar merasa lega dengan semua itu karena sosok yang sangat dibencinya akhirnya telah tiada. Tapi saat ini melihat Twilight Valentine yang masih baik-baik saja, tentu saja Ren merasa sangat kesal. Tapi anehnya, Ren saat ini merasakan sesuatu yang berbeda dari sosok Twilight Valentine yang dulu. Dan meskipun Ren telah berevolusi berkat Tuan Rimuru, namun tetap aja Ren entah mengapa merasa ragu bahwa dirinya mampu mengulur waktu. Itu adalah sesuatu yang tidak biasa bagi iblis primordial. Meski sejujurnya Ren gak mau melakukan tindakan seperti ini, tapi dia gak boleh menyerah sebelum menunjukkan usaha terbaiknya. Terlebih lagi, Testarossa merupakan iblis yang sangat licik, yang selalu dipenuhi oleh perhitungan yang matang. Jadi nggak mungkin Testarossa berdiri di hadapan musuh tanpa peluang menang sedikit pun. Apalagi Ren telah mendengar bahwa Testarossa sempat bertarung dengan sangat baik ketika menghadapi Nona Felgreen. Dan karena alasan itulah, Ren saat ini hanya bisa mendukung tindakan dari Testarossa. Di momen-momen pertarungan, Twilight saat itu meledek Testarossa sambil mengatakan, "Kenapa lama sekali? Apakah kau tidak ingin menyerangku terlebih dulu?" Ucapnya kepada Testarossa. Testarossa yang mendengar ucapan seperti itu pun hanya terdiam dan tersenyum ke arah Twilight, yang membuat Twilight pun bertanya-tanya tentang hal apa yang lucu bagi Testarossa. Dengan wajah yang sangat menyeramkan, Testarossa mengatakan, "Kau sangat lucu sekali. Apakah kau masih berpikir bahwa kau memiliki keuntungan untuk bertarung melawanku?" Yang membuat ekspresi dari Twilight pun saat itu menjadi sangat kesal. Twilight pun kemudian mengatakan kepada Testarossa, "Inilah kenapa aku membenci orang-orang bodoh yang tidak tahu diri mereka. Apakah kau ingin tahu tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu? Memang benar aku dihancurkan menjadi debu karena serangan dari putri tercintaku Ruminas. Tapi itu bukanlah kekalahan. Itu adalah bagian dari eksperimen yang gak bisa dihindari," ucapnya kepada sosok Testarossa. Dengan pernyataan seperti itu, Testarossa pun menjadi semakin yakin bahwa Twilight Valentine memiliki tubuh ganda seperti layaknya Felgreen dan juga Zoe. Twilight Valentine kemudian tertawa ke arah Testarossa dan mengatakan, "Kurasa kalian memang seperti ini. Kalian memiliki kebiasaan meremehkan lawan kalian. Apakah semua iblis primordial memang seperti kalian? Tapi berhati-hatilah, kekuatan sejati akan muncul. Dan ketika kalian terluka, apakah kalian tidak takut dengan yang namanya kematian?" ucap Twilight Valentine. Saat ini, jika kita melihat dari raut wajah Twilight, sepertinya dia udah nggak sabar melakukan eksperimen kepada Testarossa. Tapi Testarossa yang menyadari itu pun tanpa rasa takut malah tersenyum dan meledek apa yang dikatakan oleh Twilight itu, yang membuat emosi dari Twilight saat itu menjadi semakin memuncak. Sesuatu yang sangat mengejutkan pun kemudian terjadi. Tiba-tiba Twilight Valentine melepaskan aura yang sangat mengerikan, dan seluruh aura itu pun langsung menyebar tepat di sekitar tubuhnya. Tidak diragukan lagi, aura yang dilepaskan oleh Twilight Valentine merupakan Ki True Dragon, yang dikenal dengan Giryutai. Itu merupakan puncak penelitian dari Twilight Valentine yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena penelitian terakhir yang ingin dilakukan oleh Twilight Valentine adalah mengubah dirinya menjadi salah satu True Dragon. Kalau dia meninggal, maka kepribadiannya akan diatur ulang. Akan tetapi, dia merupakan eksistensi yang tidak bisa dihancurkan, bahkan bisa memproduksi jiwanya sendiri seiring berjalannya waktu. Namun semua itu nggak semudah itu. Akan sangat sulit memasukkan pemikiran yang sama ke tubuh yang baru. Dengan kata lain, harusnya kepribadian dari seseorang itu bakalan menjadi kepribadian yang baru pula. Karena alasan seperti itulah, Twilight Valentine terlebih dahulu berupaya untuk menciptakan duplikat dirinya dan memastikan bahwa duplikat itu tidak kehilangan ingatan. Dan dengan cara inilah, Twilight Valentine bisa lepas dari kematiannya dan berpindah ke tubuh lain tanpa kehilangan satupun ingatan. Dari konsep kekuatan ini, kita bisa melihat dengan pasti bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda dengan milik Felgreen. Tapi memindahkan ingatan ke tempat lain bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Prestasi yang diciptakan oleh Twilight Valentine sejujurnya memang sangat mengesankan.
Dan dengan apa yang dibintanya lewat sosok Felzar, saat ini Twilight berhasil menciptakan tubuh dengan sihir milik Felzar, dan tubuh itu dipenuhi oleh jiwa miliknya yang diregenerasi tanpa kehilangan satupun dari memori aslinya. Karena pada dasarnya tubuh milik Twilight Valentine ini merupakan ciptaan dari tubuh Felzar. Dengan kata lain, Twilight Valentine mendapat kekuatan yang tidak jauh berbeda dari True Dragon. Ia membuat Twilight Valentine pun semakin menyadari bahwa sosok iblis primordial bahkan bukanlah tandingannya. Mau di keadaan darurat sekalipun, inti Twilight selalu dilindungi oleh Felzar. Jadi selama Felzar baik-baik saja, harusnya Twilight Valentine bisa dibangkitkan tanpa kehilangan satupun ingatannya. Memang kalau kita mengingat dari eksistensi poin, saat ini eksistensi poin dari Twilight tidak sebanding dengan milik Felzar. Tapi dari penggabungan magisnya sebenarnya masih sama. Ya intinya semuanya bergantung sama kemampuan dari Twilight Valentine sendiri. Dan dirinya juga memiliki skill unik yang bisa menciptakan replika egonya sendiri dan menyatukannya sebagai benih-benih keserakahan. Ini nggak jauh berbeda sama kekuatan Mariabel atau Yuki. Karena berdasarkan pengamatan dari Yuki, ketika Yuki telah menghilang dan telah mencapai kematiannya, Twilight juga mencapai level tertinggi di dalam hidupnya dan pada akhirnya memperoleh kemampuan skill ultimate itu. Itu adalah Greedy King Mammon. Di momen ini sebenarnya Twilight merasa agak kecewa karena Yuki mendapat akhir seperti itu. Tapi bagi Twilight, tidak peduli seberapa kacaunya dunia ini, yang terpenting adalah hasilnya. Selama dirinya berhasil mencapai tujuannya, maka semuanya bakalan baik-baik saja. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!